Fakta Tifuan kali ini masih berada di Kampung Buwone, Sangihe, Sulawesi Utara, dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengar lagi suara dari salah satu warga lokal, ada Ibu LB Peter, mengenai kemudian izin lingkungan dan juga rencana operasi produksi PT TMS di wilayah ini. Ibu LB Peter tentu sudah mendengar tentang PT TMS Tambang Mas Sangihe yang akan masuk ke wilayah ini. Iya. Pertama kali mendengar hal itu dari siapa? Waktu itu saya mengikuti sosialisasi pada tanggal 24 Maret yang dilaksanakan di Gedung PAUD Kampung Buwone. Dan di sana saya pun hadir. Dan ketika saya tahu di sana bahwa mereka sudah menyampaikan bahwa PT TMS atau PT Tambang Mas Sangihe ini sudah memegang 2 IUP, yaitu izin lingkungan dan izin produksi. Dan saya di sana pun berbicara, saya tanyakan bahwa saya dengar bahwa mereka mau pindahkan ini masyarakat Kampung Buwone. Di sana saya bertanya, masyarakat Kampung Buwone ini dipindahkan kemana, tapi mereka tidak menjawab. Dan juga saya bertanya pula, kan saya sudah dengar bahwa mereka pegang IUP, izin produksi. Ya saya tanyakan di sana, berapa izin produksi, lebarnya, luasnya seperti apa. Yang mereka menjawab, ya seperti itu, katanya 42.000 hektar. Yang pertama katanya di izin lingkungan 65, kan 65. Kami kan masyarakat biasa dengar-dengar aja kan, tidak tahu apa-apa. Ya sudah, saya bilang begini, memangnya tawar-menawar lahan itu berapa? Saya tanya. Ya kata mereka, sudah Bu itu 1 hektar 50 juta. 1 hektar itu kan 100 kali 100. Loh berapa Pak itu kalau 1 meternya? Ini kan tanam emas. Ya kan? Ya kan berarti kan cuma 5.000 rupiah per meternya. Per meter. Sementara ada yang di pasar itu kan kangkung, apa itu sayur kan lebih mahal dari tanah yang 1 meter. Ya saya bingung. Katanya ada emasnya. Iya, ini kan tanah ada emasnya. Kok ditawar semurah itu? Saya bilang saya menolak, saya menolak, saya tidak mau. Daerah saya Sangihe ini kan indah, saya ini cantik ya, hijau. Kok dirusak oleh PT TMS? Saya tidak mau. Nah, berarti poin penolakan ini karena harganya nggak cocok atau karena khawatir Pulau Sangihe jadi rusak? Iya, yang pertama harganya terlalu minim, yang kedua yang paling utama ya, kami tidak mau deh, tidak mau ini daerah kami dibongkar, dirusak, tidak mau. Biarkan kami seperti ini, kami kan hidup damai, lihat saja. Sekarang kan damai, saya aja petani bisa sekolahkan anak, ngapain juga ada perusahaan datang di daerah kami, nggak perlu kan. Tadi kan alasan utamanya karena sudah tenang hidupnya, tidak mau rusak juga Sangihe. Kalau misalnya kemudian nanti hadir dengan penawaran baru dengan harga yang lebih tinggi, gimana Bu Elbi? Saya tidak mau. Tetap tidak mau? Iya, tetap yang menolak. saya mau itu izin dicabut, saya tidak mau daerah saya dibongkar, kampung saya dibongkar, saya tidak mau. Kita akan dengar satu lagi suara dari warga Kampung Buwone, Sangihe, Sulawesi Utara. Sudah bersama saya di sini ada Ibu Elisha. Tentu sudah mendengar mengenai rencana operasional PT TMS di sini. Ibu Elisha termasuk punya lahan, yang nanti juga terkena akan terkena dari rencana operasional PT TMS. Dari PT TMS. Oke. Lahan Bu Elisha yang mana, Bu? Di sini? Dari sini Bu jalannya, tapi masih ke dalam lagi. Masih ke dalam lagi. Lahannya Ibu Elisha di berapa luas yang akan terkena oleh PT TMS? Ya, mungkin sekitaran 2 hektar. Sekitar 2 hektar dengan harga 5.000 per meter persegi. Itu langsung ditolak oleh Ibu Elisha. Ditolak. Kenapa? Kenapa ditolak? Nggak mau karena di kebun kami ada tanaman kelapa, cengkeh, dan lain-lain. Bukan karena harganya, Bu. Jadi ditolaknya memang menolak karena tidak mau. Karena tidak mau. Tidak mau, iya. Tidak meskipun mau harganya nanti kemudian naik. Tidak mau. Memang menolak, iya. Karena kami sudah berapa tahun sampai kami sekolah, habis sekolah itu dengan hasil tanah yang ada. Iya. Dengan hasil tanaman cengkeh, kelapa, kami sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup dan tidak mau dengan penawaran tidak itu. mau. Bu, kalau PT TMS kemudian menyatakan bahwa nanti aktivitas pertambangannya pun akan berjalan aman, minim dampak lingkungan, itu juga sempat disampaikan oleh PT TMS tidak, Bu? Saat sosialisasi mereka menyampaikan bahwa ada salah satu tawaran mereka untuk menyekolahkan anak sekolah, baru
akan membuka lapangan kerja kepada masyarakat, tapi itu tidak semua masyarakat yang akan menerima. Hanya mereka Dan yang itu kemudian hanya terdampak. iya. Dan kami pun tetap tidak mau. Karena tanah ini akan dibongkar habis, lalu tanaman-tanaman kelapa, cengkih ini semua akan habis terbongkar, dan itu saya tidak mau. Walaupun sedikit, tetapi hasil ini akan terus-menerus diberikan dalam jangka waktu lama, sampai saya mati pun anak cucu itu tetap akan ada. Tetapi kalau tanah ini diberikan untuk pertambangan, untuk dikeruk hasilnya oleh mereka, maka kami akan menerima tanah yang kosong selama 33 tahun, belum tentu uang itu bertahan. Tetapi tanah ini akan tetap memberi sebagai sumber hidup kepada kami. Terima kasih Ibu Elisha atas informasinya. Tentunya kita berharap semua yang terbaik nanti pada akhirnya keputusan yang diambil oleh semua pihak. Polemik mengenai izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe ini terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Sangihe, Sulawesi Utara. Lalu bagaimana kemudian tanggapan, klarifikasi dari PT TMS sendiri? Kami akan ajak Anda mencari jawabannya langsung bersama dengan manajer tambang dari PT Tambang Mas Sangihe. Dengan proses yang ada, izin sudah keluar, polemik ini tetap bergulir di tengah masyarakat. Respon dari PT TMS seperti apa? Apa kemudian dampak yang dirasakan oleh PT TMS akibat polemik tersebut? Baik, ya polemik ataupun itu sebagian dari aspirasi, yang mana aspirasi itu bagian dari tambang ya. Di mana-mana tambang juga akan selalu ada polemik seperti itu. Ya tentunya ada satu sisi juga bahwa kami ini ada satu pemberitaan yang negatif ya. Namun kembali ke perizinan, bahwa kami sudah memenuhi semua tahapannya, dan sampai hari ini bahwa kami akan yang diberitakan bahwa kami akan melakukan kerusakan lingkungan dan sebagainya, belum ada, karena kami juga memang belum berkegiatan operasi pertambangan. Iya. Oke. Nah Pak, tapi polemik ini kan muncul karena ada perbedaan suara di tengah masyarakat ini Pak Amal. Nah, memang seperti itukah di lapangan ditemui oleh PT TMS ketika melakukan proses tersebut? Tentunya PT TMS sudah melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai hal ini kepada masyarakat, dan ditemui juga memang benar ada yang kemudian menolak, tapi ada juga yang setuju dalam prosesnya. Tentunya ada yang menolak, ada yang setuju. Jadi untuk melakukan sosialisasi kami sudah lakukan dari tanggal 22 sampai 24 Maret 2021. Ya, di mana dihadiri oleh pemilik lahan, kemudian tokoh masyarakat, Forkompimda, Kepulauan Sangihe, ya kami berikan sosialisasi rencana aktivitas dan juga rencana pembebasan lahan. Terima kasih Pak Amal atas jawaban sekaligus penjelasan dan klarifikasi lengkapnya mengenai isu yang kemudian menjadi liar di tengah masyarakat. Kita akan temukan fakta berikutnya.